Pemirsa, pengelola sekolah swasta yakni SMP dan SMA Petra di Surabaya berseteru dengan warga Manyar Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dipicu karena sekolah menolak kenaikan iuran keamanan yang diminta oleh pihak RW setempat. Macet sebelah mana yang macet itu? Yang harus ditutup? Pas Bapak tadi masuk di ujung sana itu ditutup, Pak. Padahal ini satu-satu akses kami ke sini. Warga bahkan sampai menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah. Permasalahan ini ditenahi oleh pemerintah kota Surabaya. Permasalahan ini bermula saat pihak sekolah di Jalan Manyar Tirtosai, Mulyorejo melaporkan pungutan iuran RW setempat yang terus naik. Pihak sekolah mengaku keberatan karena harus membayar iuran dari semula 25 juta rupiah dan naik menjadi 32 juta rupiah dan terus bertambah jadi 35 juta rupiah per bulan. Namun pihak RW menyebut iuran itu digunakan untuk membayar gaji satpam yang berjaga di lingkungan setempat. Namun sekolah mengeluh tak pernah mendapat transparansi atau pertanggungjawaban. Warga juga beralasan kenaikan iuran itu karena sekolah dianggap jadi biang kemacetan, di mana perseteruan itu dipicu oleh nilai iuran yang tak cocok antar pihak. Karena belum menemukan kata sepakat, pihak sekolah maupun warga untuk menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme hukum. Kan tidak bisa mengatakan itu pungli atau tidak, karena selama bertahun-tahun 25 juta itu juga berjalan dengan lancar. 32 juta berjalan 1 tahunan begitu. Jadi yang bisa mengatakan pungli atau tidak itu ada pihak. Ya, pemirsa, kita langsung saja menyapa pihak sekolah swasta di Surabaya yang menolak untuk membayar iuran jutaan rupiah hingga akses jalan menuju sekolah ini ditutup oleh warga. Sudah bergabung bersama kami ada Christine Novianti Panjaitan selaku Kabak Legal Petra. Selamat malam, Ibu Christine. Selamat malam, Bu. Ya, Ibu, kami ingin konfirmasi. Jadi kenapa alasan sekolah Petra ini tidak ingin membayar iuran? Apakah sebelumnya tidak ada kesepakatan antara pihak sekolah dan juga pihak perumahan setempat, Bu? Ya, jadi pada dasarnya dari tahun 2017 ya, Bu ya, semenjak tahun 2017 itu selalu ada kenaikan iuran, Bu. Nah, kenaikan iuran itu sampai dengan tahun 2024 itu sudah 5 kali. Dan selama kenaikan itu dari pihak Petra tidak pernah diajak untuk mediasi ataupun diajak untuk musyawarah terkait kenaikan iuran tersebut, Bu. Itu yang menjadi hal yang kita sesalkan sih, Bu, dari pihak sekolah. Seperti itu sih, Bu. Jadi dari pihak perumahan sendiri tidak pernah mengajak pihak sekolah untuk berdiskusi terkait dengan kenaikan iuran keamanan tersebut. Tapi apa yang menjadi alasan dari pihak perumahan untuk terus menaikkan biaya keamanan tersebut? Bahkan disebutkan sudah naik sebanyak 5 kali. Kesepakatan awalnya itu berapa, Bu? Jadi kesepakatan awal kita di tahun 2017 itu 18.500.000. Di Oktober 2018 mengalami mohon maaf, Juli 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 23 juta. Oktober 2018 30 juta. Terus naik lagi ya, Bu, ya, Oktober 22 32 juta sampai akhirnya Februari 2024 35 juta. Nah, alasan kita menolak perihal iuran ini ya, Bu ya, karena yang pertama laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak RW tidak transparansi dan dari pihak kami sulit memvalidasi kebenarannya, Bu, seperti itu. Dan yang kedua bahwa sudah ada keputusan dari komisi. Nah, kenapa dari pihak Petra ingin membayarkan iuran tersebut sebesar 25 juta? Itu memang karena kita sudah punya kajiannya sendiri seperti itu, Bu. Nah, kajiannya itu sudah memang kita percayakan kepada pihak ketiga ya, Bu, ya, untuk memperhitungkan berapa sih jumlah security yang ada seperti itu, Bu. Kami konfirmasi kembali, jadi sejak kapan sebetulnya sekolah ini berdiri di lingkungan warga dan apakah lahan yang ditempati ataupun jalur untuk menuju sekolah ini memang menggunakan lahan milik perumahan atau sebetulnya ini milik pemerintah kota Surabaya? Seperti apa, Bu Novi? Jadi kalau misalnya sekolah berdiri ya, Bu ya, sekolah kita sudah berdiri sejak tahun 1980-an dan akses jalan yang kita lewati itu sudah diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional dan dikelola oleh pemerintah kota Surabaya, Bu. Dan ini, Bu, yang menjadi sebuah
sebuah penerangan bagi kami sebagai pihak sekolah bahwa ternyata sekolah ini adalah milik Pasum. Seperti itu, Bu. Nah, dulu-dulunya kan kami selalu diancam ya, Bu, ya, kalau misalnya kami tidak mengikuti arahan dari RW perihal kenaikan tersebut, maka sekolah itu akan terus-menerus ditutup gitu loh, Bu. Jadi makanya kami mau untuk membayarkan sebesar nominal yang selalu naik itu, seperti itu, Bu. Baik. Jadi sejauh ini bagaimana kasusnya? Bahkan ini kan juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga sampai turun tangan. Apakah juga sudah difasilitasi terkait dengan mediasi antara kedua belah pihak ini, Bu? Sejauh ini kita belum ada ya, Bu, ya, mediasi antar pihak RW dan pihak sekolah. Tetapi memang pada saat Pak Armuji turun tangan pada hari itu, kita berterima kasih juga kepada Pak Armuji yang sudah menyatakan dengan jelas bahwa jalan itu merupakan Pasum dan itu tidak boleh ditutup seperti itu, Bu. Nah, perihal iuran sendiri dari pihak RW memang tidak mau lagi menerima pembayaran dari Petra seperti itu, Bu. Nah, tetapi dari pihak Petra akan mengalokasikan iuran tersebut untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, Bu. Tetapi bedanya sekarang kita melalui lurah, bukan lagi melalui RW seperti itu. Baik, apakah banyak warga sekitar yang sekolah di situ, Bu? Kalau warga sekitar tidak banyak ya, Bu, ya, tidak banyak yang bersekolah di situ. Tetapi mungkin ada yang harus perlu diklarifikasi ya, Bu, ya, menurut saya. Jadi sebenarnya Petra ini membayarnya itu bukan 140 juta ya, Bu, per bulan ya. Bukan 140 juta per bulan, tetapi memang kita ini dibagi menjadi 4 pihak. Yang pertama pihak RW 4, RW 5, RW 7, dan pihak Petra. Nah, pihak Petra ini masing-masing membayarkan 32 juta, Bu. 32 juta ini kita bayarkan melalui bendahara. Jadi kita setor uang ini ke bendahara RW seperti itu, Bu. Baik. Jadi bukan Petra membayar 32 juta ini ke masing-masing RW, bukan ya, Bu, ya. Tapi memang Petra membayar 32 juta, kita setor ke bendahara RW seperti itu, Bu. Baik. Sekolah Petra menolak untuk membayar iuran sebesar 35 juta rupiah kepada pihak perumahan karena merasa bahwa tanah yang ditempati oleh sekolah swasta Petra ini merupakan tanah milik negara, begitu ya, Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Christine Novianti Panjaitan selaku Kabag Legal Petra.